setinggi tiang istana raja. Selamat datang Bapak Ibu semua. Salam sembah pembuka bicara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah dan pendamping calon guru penggerak yang telah hadir pada kesempatan ini untuk menghadiri lokakara ketiga program Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Agam. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa itu perkenalan dari kami, perkenalan singkat saja. Mungkin nanti dari awal sampai akhir kita akan semakin saling berkenalan karena kita akan semakin berinteraksi bersama. Mudah-mudahan nanti di akhir pertemuan kita pada hari ini kita mendapatkan sesuatu yang bermakna, yang berkah, yang tidak hanya merupakan wacana, tapi sesuatu yang bisa kita realisasikan di sekolah kita masing-masing khususnya, dan untuk gerakan kita sebagai transformer pendidikan di Indonesia pada umumnya. Baik, kita mintakan kepada Pak Yusril. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Masalah bukan untuk dibiarkan, tapi harus dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya ide berlian itu datangnya dari seorang yang senior atau pemangku jabatan. Contohnya tadi, polisi, orang-orang dewasa hanya berdiam diri karena hari hujan. Dibiarkan begitu saja masalah. Ada pohon yang tumbang dibiarkan begitu saja. Apa yang dapat ambil kesimpulan? Bahwa tidak selamanya ide berlian itu datangnya dari seorang senior, dari seorang pemangku jabatan. Kalau kita larikan ke dalam unit kerja kita masing-masing, kalau seandainya ada seorang teman yang berbuat, apakah dia itu pegawai negeri yang masih golongan rendah, apakah seorang yang masih honorer, mereka punya ide berlian untuk memecahkan masalah. Ini harus kita pertahankan yang demikian. Jadi harus kita berikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mampu memberikan ide-ide berlian untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi atau gotong royong. Apapun seberat apapun permasalahan yang dihadapi oleh lembaga atau dunia pendidikan, kalau kita lakukan secara bersama-sama, bersama dengan komunitas yang ada di sekitar unit kerja kita, pasti akan terselesaikan dengan baik. Jadi barangkali itu tambahan dari kami, bahwa setiap permasalahan harus kita selesaikan permasalahannya, kita harus carikan solusinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, supaya masalah itu tidak lagi menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud jelas kita sebagai seorang pendidik, yaitu masalah di kelas, masalah PBN, masalah lingkungan sekolah, masalah hubungan dengan masyarakat, harus kita carikan jalan keluarnya secepatnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, itu barangkali tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama Amris Rida dari SMA Negeri 1 Banu Ampung. Kata kunci impian yang diinginkan untuk masa depan ketika pensiun, mungkin bagi saya adalah terhadap anak-anak didik saya yang telah saya ajar itu, saya ingin mereka selalu mengenang saya, artinya menjadi guru yang dikenal di dalam pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal gitu ya. Silakan Pak, ditempel Pak. Kita sini main tempel terus Pak. Buat tempel. Untuk sementara Pak Indra aksi nyatanya ini dulu. Berapa Pak? Ya dilanjut. Iya dilanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Octavinensi, berasal dari SMA Negeri 1 Banu Ampung. Di sini kata kunci impian di masa depan yang saya harapkan dari yang dikenang oleh siswa saya, yaitu sebagai motivator. Nah, di sini saya merasa
saya sering memotivasi siswa yang merasa lemah dalam belajar. Ya mungkin karena berbagai macam kesulitan, berbagai macam kendala, tapi saya tetap memotivasi mereka. Demikian juga kalau mereka yang sudah patah semangat untuk kuliah dengan berbagai alasan, kesulitan, biaya dan segala macam, termasuk kesulitan dalam materi segala macamnya, itu saya memotivasi mereka sehingga mereka termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan termotivasi untuk belajar lebih giat di masa belajar di sekolah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan Ibu. Pak Kepsek dimukul ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Bakti. Ya Bu, Dari kita SMA 1 Banlampu, pendamping dari Riza. Dalam sebagai kata kunci yang menjadi impian untuk nanti di masa kecil, itu saya menggunakan kata itu damai. Damai. Ya, menggunakan kata. Jadi dari sekarang, dari hari sekarang, saya berusaha untuk menciptakan, mungkin dengan anak belajar juga, saya berusaha untuk menciptakan dalam belajar itu kita selalu berdamai dengan lingkungan, supaya ada suatu kepuasan yang akan kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriza dari SMA 1 Banlampu. Baiklah, jika nanti saya sudah pensiun nanti, saya ingin dikenang oleh siswa saya sebagai guru yang menyenangkan. Saya teringat ketika kita masih sekolah dulu, mungkin semua pelajaran dari guru-guru itu tidak selalu diingat oleh siswa kita. Demikian juga nanti saya akan merasa pelajaran dari saya juga tidak akan diingat. Tapi yang selalu diingat adalah cerita-cerita kehidupan, cerita-cerita yang inspirasi yang selalu diselipkan oleh guru-guru kita di setiap jam pelajaran. Dan itu yang menyenangkan oleh saya dulu waktu masih sekolah. Dan itu yang selalu saya berusaha untuk seperti itu dan ingin menyalurkan cerita-cerita seperti itu lagi kepada siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hendra Putra dari SMA Negeri 2 Jakarta. Kata kunci dari impian yang saya inginkan di masa depan yaitu kreatif. Kenapa ini yang terpikir bagi saya? Karena ketika kita sudah kreatif, yang kita inginkan dari siswa adalah berkarisma atau karismatik. Mudah-mudahan maka apapun tantangan di masa depan, masa sekarang itu akan bisa kita lewatkan. Karena tanpa kreativiti kita akan kalah dalam bersaing dan juga mewujudkan impian-impian kita untuk meraih menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah perkenalkan, saya masih dari SMA 2 Jakarta Kamang. Moto saya di sini dua kata, semangat juang. Kenapa begitu? Karena saya sama siswa saya kalau belajar itu harus semangat. Karena tanpa semangat semua akan loyo. Saya berprediksi begini, karena saya idola saya nih Soekarno. Kalau dia berpidato, dia akan bersorak-sorak. Kalau dia sedih, dia akan menangis. Nah, saya saat mengajar puisi, saya menangis di depan siswa. Emosionalnya. Saat saya bernyanyi, saya juga bernyanyi. Nah, kadang-kadang siswa itu lelah, saya bercerita. Saya inovasikan cerita-cerita lama, walaupun cerita masih cerita kecil. Karena saya dulu maka semangat juang, saya terangkan pada siswa saya. Saya dulu SPG sekolahnya. Jadi, karena SPG, saya masukkan SPG, masuk aja kuliahnya. Maka SK saya SPG juga ya Pak Indra, golongan 2A, mengajar SMA. 1 tahun kata orang berkarir nggak bisa pindah golongan, tetapi bagi saya bisa karena semangat tadi.
setahun CPNS 3A langsung. Satu-satunya yang membedakan. Maaf, Bapak Aristo Menu waktu itu. Jadi saya bersemangat Rone. Kalau sedih menangis, kalau gembira teriak, ketawa. Kalau bercinta sangat menangis, kalau merayu sangat pandai merayu. Jadi saya tanya kepada siswa, malah saya kuliahnya terlambat Bapak Ibu karena SPG orang tua mampu, kamu mau saya meninjau ini. Jadi kuliahnya maaf bicaranya istri saya memuliakan, malah saya lebih tinggi pada istri saya sekarang. Nah gitu, saya kejar lagi teman-teman itu. Nah teman-teman yang sama dengan saya apa namanya dulu Berak? Kalau Pak LPG apa namanya itu? LPG-nya golongan 2. Teman-teman saya angkatan golongan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Samsul Bahri dari CGP SMA Negeri 1 Mampu. Yang merupakan kata kunci yang jadi harapan kita jadi guru. Di sini saya buat adalah guru yang inovatif. Dalam artian dalam pembelajaran dan juga dalam berhadapan dengan siswa-siswa kita berharapkan ada perubahan-perubahan yang lebih baik terhadap pembelajaran, terhadap pengelolaan, terhadap pengenalan karakter dan juga mengenali daripada siswa-siswa yang ada di kelas kita. Maka kami membuat kata kuncinya adalah inovatif. Mudah-mudahan ini jadi doa dan harapan bagi kami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Posda, pendamping dari Guru Mary Susanti dari TK Mary Susanti dari TK Abalamba Ambrangke. Kata kunci impian di masa depan, kata pensiun ini pas betul bagi saya karena 3 tahun lagi saya pensiun. Nah di sini saya ambil 2 kata, yaitu sehat cantik. Mimpi sudah diborong semua oleh bapak-bapak ibu-ibu dan ini juga merupakan mimpi saya. Namun dari semua mimpi-mimpi yang bapak utarakan di sini, saya ingin menjadi saat saya mampu usia pensiun nanti, saya ingin menjadi seseorang yang berkesan di hati anak-anak didik saya. Dalam artian berkesan di sini berkesan positif, yang mana tindak tanduk saya di sini menjadi inspirasi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan sukses di masa depannya. Jadi di sini berkesan apakah itu dalam memotivasi, menjadi inspirasi, ataupun di sini menentukan karakter-karakter baik dalam diri anak didik saya. Semoga insya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya pendamping dari PLC dari SMA Negeri 1 Menampung. Kata kunci yang saya tuliskan, saya pengen dikenal sebagai guru yang transparan. Dan transparan ini saya tularkan kepada murid yang saya hadapi sekarang. Harapan saya, murid saya besok, kelak, dimanapun mereka, jadi siapapun mereka, mungkin mereka jadi pimpinan ataupun cuma sekedar rumah tangga, mereka juga akan menerapkan transparan. Karena kalau mereka sudah berbuat apa adanya, dilihatkan, tidak ada ditutupi, insya Allah apapun yang mereka pimpin, apapun yang mereka kerjakan, itu semuanya akan bersih, selesai, dan semuanya akan baik. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
sekolah untuk menciptakan satu proses pembelajaran yang baik menurut yang kita inginkan. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana kondisi tentang pembelajaran yang saya ambil dari yang ada di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 2 Jatakama. Yang pertama, kondisi yang kami temukan bahwasanya untuk prestasi akademik kami belum menonjol. Artinya kalau kita petakan prestasi akademik kami baik dari segi KSN, kemudian lomba-lomba ilmiah lainnya itu masih berada pada level kabupaten. Nah, tentu harapan kami ke depan, tadi sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah kami, bahwasanya ke depan tentu kita akan memikirkan bagaimana peningkatan prestasi akademik ini. Tapi kalau non akademik, insya Allah itu kami sudah sampai ke level nasional untuk cabang bulan. Dalam kegiatan anak sehari-hari di sekolah saya itu alhamdulillah sudah mulai membiasa. Apanya yang membiasa? Kami mulai anak itu hadir 7.20, anak langsung sholat duha. Sekarang ini tanpa dikemandokan lagi, karena pembiasaan itu sudah kami mulai dari 2019. 2019 kami membiasakan anak dimulai dengan sholat duha berjamaah. Itu guru-guru di sekolah saya 7.15 itu sudah harus hadir karena akan mendampingi anaknya sholat duha berjamaah. Yang pertama yang kami pelajari dari proses belajar mengajar di sekolah selama ini yaitu pada umumnya atau sebagian daripada guru kami itu dia hanya mengajar untuk melepaskan tugas atau tanggung jawabnya saja sebagai guru. Jadi di sini mereka hanya sepatok mengajar, jadi tidak memperhatikan akan kebutuhan belajar siswanya. Maka dari itu perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, kami berharap yaitu semua guru kami itu bisa memenuhi semua kebutuhan muridnya seperti yang kita harapkan. Pembelajaran harus berpihak kepada murid, jadi kita harus memperhatikan kebutuhan murid, tidak hanya sekedar mengajarkan materi saja. Yang pertama itu adalah seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, karena kami SDIT ya Pak ya. Terus muadarah setiap Jumat, terus memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran kami murajaah dulu atau tadarus sebelum PBM. Terus dalam peningkatan itu karakter keagamaan. Dalam peningkatan karakter sikap ataupun sifat anak-anak, kami lebih telah melakukan budaya positif walaupun belum maksimal, seperti melakukan menjaga lingkungan. Nah, kami menamakannya itu operasi semut. Menjaga lingkungan itu operasi semut itu jadi anak-anak memilih sampah sesuai dengan seperti semut berjalan gitu, yang ada di depan dia aja. Seperti yang kami laksanakan bagi siswa-siswi yang bermasalah, umpamanya banyak nilai yang tidak tuntas, itu sengaja diundang orang tuanya ke sekolah. Sepertinya orang tuanya pula yang sekolah kembali. Jadi didudukkan antara siswa dengan orang tuanya, bagaimana orang tuanya mengajar anaknya di rumah, supaya sinkron antara kita di sekolah mengajar anak, kemudian supaya orang tua seperti itu pula ada hubungannya nantinya. Jadi dari belajar daring kemarin sekarang udah tetap buka, kadang sampai di rumah dia pegang HP, katanya belajar juga sama orang tuanya, kiranya main game, ya. Nah, jadi ini perlu, mungkin itu dari saya untuk mencapai keberhasilan anak-anak kita. Kemudian karena kami di SMK sekarang kami
membuat program sekolah, gerakan sekolah menyenangkan GSM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit pemaparan dari teman-teman dan ibu-ibu semua tadi. Mungkin hanya sebuah sedikit tambahan atau usul gitu. Berdasarkan kalau di sekolah saya, di tempat saya, di awal tahun ajaran itu semua program sekolah kita berusaha mensosialisasikan dengan wali murid atau orang tua murid, apapun itu. Jadi nanti di awal tahun ajaran itu setelah kita sosialisasikan program sekolah kita, terus kita juga minta masukan dari orang tua murid. Mungkin ada yang segitu banyak orang tua murid, mungkin ada yang punya ide-ide untuk kemajuan sekolah gitu. Terus seperti yang 2 tahun belakangan ini yang kita hadapi, yaitu masa pandemi, dan juga mungkin di sekolah ibu bapak juga dibuat grup-grup per kelas gitu ya Bu ya, grup WA. Dan sampai sekarang itu kami masih berlanjut. Jadi apapun itu keluhan masalah orang tua murid, dia langsung ke kita. Dan dia juga minta izin dulu kalau dia mau datang ke sekolah. Bu, boleh tak kami menemui ibu dulu ke sekolah, mungkin ada permasalahan anaknya di rumah. Dan itu juga sudah menjadi keluhan kita semua semenjak daring, anak-anak kita lengah dengan pelajaran, sibuk dengan HP. Nah itu adalah satu keluhan juga bagi wali murid kami di sekolah. Apalagi kita anak SD ya, dia juga butuh lebih banyak perhatian dari orang tua. Jadi intinya apapun programnya sekolah kita sosialisasikan dulu kepada orang tua murid dan komunikasi yang tak terputus. Terima kasih. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari 4 CGP yang menampilkan tadi, itu nampaknya yang sudah terjadi di sekolah kita masing-masing dan kemudian bagaimana kita memperbaikinya. Jadi kalau berbicara tentang visi sebuah satuan pendidikan, ini memang seharusnya menyusun program itu bersama, dilaksanakan bersama, dan sama-sama menyadari bahwa itu adalah visi bersama, bukan visi seorang kepala sekolah. Jadi kalau hanya kepala sekolah yang menyiapkan, berarti itu sepertinya visi kepala sekolah. Nah, akan terjadi nanti seperti yang disampaikan oleh CGP pertama tadi ya, guru-guru itu sepertinya hanya sebagai tugas belaka, jadi melaksanakan itu tidak sungguh-sungguh sehingga tidak kelihatan sama-sama misi mencapai visi kita itu. Gitu. Jadi dari awal pelaksanaan penyusunan visi itu memang diharapkan adalah manajemen dari kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, sehingga bisa sama-sama mengajak semua warga sekolah. Ini jangankan dengan orang tua, guru di sekolah saja kebanyakan hanya banyak yang melaksanakan tugas seada-adanya saja. Jadi harapan kita dari semua CGP sampaikan, nampaknya baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik akan melakukan perubahan gitu ya, kalau dapat semua warga sekolah itu sadar dengan tujuan kita satu semuanya, kemudian sama-sama melaksanakan misi di sekolah kita. Nah itu tanggapan kita ya, namanya visi sekolah itu tentunya adalah ada dari tiga ranah ya, dari sikap ya, kemudian dari pengetahuan dan dari keterampilan. Jadi 3 itu yang harus kita laksanakan di sekolah dalam mencapai visi. Demikian mungkin tanggapan Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pengawas yang sudah menyampaikan panjang lebarnya ke depan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para CGP, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian motivasi tambahan dari pengawas kita mampu nanti merumuskan suatu visi dan misi sebuah sekolah untuk CGP kita mewujudkan keberpihakan kita kepada murid tadi.
Namun apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari sini, setiap program yang kita lakukan harus kita rencanakan bersama, kita evaluasi bersama, kita lakukan secara bersama. Di antaranya untuk warga sekolah adalah guru, siswa, murid, orang tua, dan warga lingkungan sekolah. Baik, untuk ke yang berikutnya yaitu gali mimpi kayak Bagja tadi ya. Keadaan yang terrealisasi seperti ini. Tentu kita semua punya mimpi ya, punya impian untuk kedepannya yang lebih baik, yang sekarang mungkin belum sama sekali tersentuh ke arah itu. Maka dari hasil rumbukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan orang tua atau komite, dengan siswa tadi, maka Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran sekolah impian mereka itu ternyata seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita habis ini akan membagikan lagi post-it ya, yang untuknya grup Bu Wanti yang warna oranye dan warna hijau, itu untuk harapan dan impian yang sudah kita rangkum. Lalu apa upaya yang kira-kira yang realistis ini ya, impiannya itu nggak terlalu muluk, terus upaya yang dilakukan juga dengan prinsip SMART ya, yang spesifik, measurable, achievable, terus reliable and time oriented, yang semuanya itu nggak cuma ngayal-ngayal tapi sesuatu yang rasa-rasanya bisa terjangkau, terjadilah ke fakta ya, ke dunia nyata, nggak cuma sekedar wacana belaka. Oke Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu PP yang telah memberikan kesempatan kami, dan juga beberapa Ibu yang hadir. Izinkan kami untuk menyampaikan mimpi dan sekaligus mungkin upaya-upaya yang akan kami lakukan dalam menggapai mimpi tersebut. Kami dari SMA Negeri 1 Wanampu, Bapak Ibu, kebetulan kami ada beberapa, jadi tadi ada kolaborasi mungkin antara 2 CGP dan 2 kepala sekolah. Mimpi kami Bapak Ibu ada 2. Yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar di satuan pendidikan. Yang kedua mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan upaya-upaya yang sedang kami lakukan Bapak Ibu dan juga sedang merintis, yang pertama adalah rencana akan menerapkan kurikulum merdeka di awal tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama. Yang kedua, kami juga menggandeng sekolah penggerak yang sudah duluan dari Kabupaten Agam, yaitu SMA Negeri 1 Tilatan Kamang, sebagai tim piloting di Kabupaten Agam yang akan memberikan petunjuk, arahan, sekaligus mungkin akan juga kami akan datangkan beberapa kali sebagai narsum, sehingga akan lebih terarah langkah kami nanti sebelum kurikulum ini akan digagas. Dan ini akan secara bertahap juga akan kita lakukan. Ada mungkin informasi secara umum kepada seluruh majelis guru dan satuan pendidikan. Dan yang kedua mungkin akan ditujukan kepada guru sasaran yang akan kita turunkan nanti mengajar di kelas 10 saja. Yang tentunya nanti tentu adalah guru kelas 10 saja untuk satu tingkat pembelajaran kelas 10. Yang kedua Bapak Ibu, yang merupakan yang kami lakukan adalah melakukan perubahan mindset dan paradigma pembelajaran di satuan pendidikan. Ini tentu saja melibatkan seluruh guru, melibatkan seluruh unsur komite sekolah, karena kalau komite kita ini harus kita beritahu di awal, sehingga juga bisa mengawal dan menggagas kurikulum ini, sekaligus nanti mengevaluasi, sekaligus monitoring ketika kegiatan ini berjalan secara berkala. Berikutnya yang sedang kami rintis adalah membuat komunitas praktisi. Kebetulan kami ada 8 orang CGP dan 2 APP, 10 orang di satuan pendidikan, dan kami pikir adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang akan menggerakkan kurikulum baru ini, dan insya Allah akan kita coba bersama-sama melakukannya. Dan tentu di awal sudah kami rintis komunitas praktisi. Istilahnya 8 tambah 2 orang ini merupakan potensi utama yang akan kita jadikan sebagai
lokomotif pergerakan di satuan pendidikan. Dan insya Allah ini sudah kita rintis, akan ada pertemuan-pertemuan secara rutin sekali sebulan atau 2 kali sebulan dalam rangka menyiapkan dan merapikan segala administrasi dan juga mungkin tata kelola, kesiapan sumber daya manusia kita, fasilitas sarana-sarana yang akan mendukung program yang akan dijalankan. Yang berikutnya adalah tentu akan kita sampaikan, kita komunikasikan dan sosialisasikan program ini kepada pihak-pihak yang akan terlibat aktif, terutama adalah orang tua siswa, kemudian juga adalah komite sekolah, dan tentu juga nanti adalah pemerintah ataupun cabang wilayah dinas yang akan juga punya kompeten dan wewenang dalam hal ini. Dan terakhir tentu akan kita lakukan aksi nyata atau pelaksanaan daripada kegiatan ini, dan tentu akan kita ikuti juga dengan evaluasi dan juga mungkin tindak lanjut nanti secara berkala. Mungkin ini Bapak Ibu yang mungkin jadi program jangka pendek yang akan kami lakukan, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan kita butuh dukungan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan CGP yang satu lagi dari kelompok Ibu Wandi, silakan Bu, Ibu Yeni. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari SMK Ampe-Angke akan menyampaikan tentang impian di sekolah kami. Tidak banyak Ibu Bapak semuanya, impian kami hanya 3. Yang pertama, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan. Yang kedua, siswa dapat bekerja di dunia usaha atau di perusahaan. Yang ketiga, siswa menjadi entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha. Untuk mewujudkan itu, sudah pasti seorang siswa itu memiliki karakter yang baik dan memiliki bekal pengetahuan yang baik. Semuanya itu akan diseleksi oleh masing-masing institusi, baik itu di perusahaan nanti ketika mereka bekerja ataupun di dunia pendidikan. Bagaimana kami mewujudkan atau mencapai impian itu? Cuma satu upaya. Yang pertama, perlunya komunikasi dengan semua pihak. Mengenai harapan dan mimpi agar pembelajaran di sekolah berdampak pada murid, ini berhubungan dengan materi kita yang tadi ya Pak, mengenai ambil pelajaran bagaimana proses pembelajaran di sekolah selama ini. Nah, jadi di sini saya sedikit bercerita kalau di sekolah proses pembelajarannya masih cenderung belum berdampak kepada murid. Nah, jadi masih banyak antara guru itu yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton dan belum menyenangkan bagi murid. Jadi di sini impian, harapan atau mimpi kami untuk pembelajaran yang berdampak kepada murid adalah harapannya guru selalu nantinya di dalam kelas selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menguasai metode-metode pembelajaran dengan media ajar yang sesuai dengan materi yang mereka berikan. Sebenarnya kami sama dengan Bapak Samsul tadi. Nama saya Rita Utapinensi, berasal dari SMA Negeri 1 Banampu. Jadi sebenarnya mimpi kami dan harapan kami itu sudah kami bicarakan di sekolah dan hampir sama. Jadi di samping dari yang dibacakan Bapak Samsul tadi, sebenarnya kita mulai dari tugas kita yang pertama. Jadi bagaimana pembelajaran di sekolah kita itu sebagian besar sudah mulai berpihak pada murid. Nah, di sini harapan kami untuk kedepannya lebih meningkatkan lagi Pak. Jadi mencukupi sarana dan prasarana, kemudian memberi pelatihan bagi guru-guru supaya pembelajaran ini tidak monoton. Jadi kami berharap untuk kedepannya pembelajaran seperti yang diinginkan oleh siswa itu lebih suka siswa ini pembelajarannya bukan hanya ceramah di kelas, bukan hanya monoton, tetapi mereka lebih suka berdiskusi, kemudian dilanjutkan dengan praktek dan pembelajaran di luar ruangan. Nah, untuk itu nantinya kami akan melengkapi dan membekali diri kami dengan mendatangkan narasumber dari luar. Dan di sini kita berharap terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid
Dan untuk pembentukan karakter, kami berharap siswa kami memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kedepannya, insya Allah untuk semester besok kami juga akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, harapan kami berikutnya, kami ingin lebih banyak lagi siswa kami yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Kemudian adapun upaya untuk mewujudkannya, ini kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan bagi siswa kami. Demikian harapan dan upaya yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan dengan apa lagi? Kita ulas sedikit ya. Kita ulas sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh para CGP. Untuk itu kita minta kepada Ibu Warti menyampaikannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang sudah menceritakan di depan tadi tentang harapan atau mimpi ya untuk sekolah yang pembelajarannya berdampak kepada murid. Kemudian sekalian diikuti dengan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Kita tekankan sekali lagi Bapak dan Ibu, itu nggak cuma impian kita pribadi kan ya, itu impian bersama kan ya, yang tadi dibilang di depan itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin dari cerita-cerita yang disampaikan tadi ya, ada sedikit perbedaan ketika kita di SMA, ketika kita di SMP, SD, dan SMK. Waktu saya ke sekolahnya Bu Yeni, itu kepala sekolah Bu Yeni ini Bapak Gusti Kamal, ya Bu Yeni ya. Bapak Gusti Kamal itu suka berbagi, suka berdiskusi, dan saya terkagum-kagum sama beliau ya. Ternyata walaupun beliau itu guru sejarah ya, Bu Yeni ya, tapi bahasa Inggrisnya wah oke banget, bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Jadi saya merasa nih Pak Gusti Kama itu nggak cuma ngasih harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Beliau itu ternyata sosok yang memang mulai dari diri dan menjadi teladan gitu. Bahkan beliau sempat bercerita ke saya Bu, pernah Bu ya guru saya ini nggak hadir 15 hari katanya ya. Tapi saya nggak marah, nggak berprasangka buruk sama mereka. Saya selalu berpikir positif. Saya pikir, oh mungkin dia sakit, oh mungkin sakitnya parah, mungkin ada sesuatu yang nggak sama sekali bisa ditinggal gitu. Jadi kemudian saya juga saling berbagi dengan beliau ya. Bagaimana beliau itu menyemangati siswanya dan guru-gurunya supaya nggak ngerasa beliau itu seorang pimpinan yang memang harus selalu di atas, harus selalu dihormati, enggak. Bahkan beliau mengatakan, saya sering masuk kelas Bu, kalau ada guru yang telat, ada guru yang berhalangan, saya akan dengan sukarela masuk ke kelas. Saat itulah kesempatan bagi saya untuk dekat kepada siswa. Saat itulah saya tahu gimana maunya mereka. Jadi ketika kita menggali impian, ternyata itu, ini Bapak Ibu CGP kan calon-calon kepala sekolah nih ya. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, kita ternyata nggak selalu harus di atas dan menstrukturkan ke bawah, harus dipakai tingkat-tingkat gitu. Ada kan kita memang harus terjun langsung ke bawah, dan saat itu kita betul-betul melihat nyata seperti apakah sebenarnya yang di bawah itu. Dari situ saya merasa ya, siswa-siswa saya seperti ini. Beliau bercerita kepada saya kalau di SMK itu betul kata Bu Yeni, mereka butuh nggak cuman soft skill, tetapi juga hard skill, sehingga mereka bisa terpakai di dunia kerja seperti itu. Kemudian tadi dari pembicaraannya Bapak Samsul yang dari SMA 1 Bandung ya, Bapak Aris gitu ya, juga suka berbagi dengan kita. Beliau sosok yang begitu menyemangati ya, memberi keleluasaan, memberi space yang begitu luas kepada guru-gurunya untuk selalu berkiprah, untuk maju terus. Saya memang bukan kepala sekolah penggerak Bu, tapi saya selalu berusaha untuk menggerakkan anak guru-guru di sini, siswa saya seperti itu ya. Nah, dari semuanya itu ternyata yang paling penting itu memang kepala sekolah. Kepala sekolah saya kalau ke sekolah Bapak dan Ibu yang saya cari memang kepala sekolahnya dulu nih, kan kepala sekolah orang yang paling berkompeten penentu untuk langkah-langkah selanjutnya. Kalau
kepala sekolah nggak welcome ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan Bapak Ibu? Kita berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada hari ini dan bagi yang berhalangan memberikan wakil ya untuk mewakili mereka untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kita sangat mengapresiasi itu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Baik Bapak dan Ibu, dari bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang di dinding tertempel ini. Itulah yang di Itu mulai dari merumuskan visi misi sampai nanti menetapkan program sekolah. Nah itu yang biasa kami lakukan setiap tahunnya. Kemudian apa sumber daya yang dibutuhkan? Ya tentu semua stakeholder. Karena memang setiap lokakarya itu terima kasih atas kesempatannya Bu, Pak, dan Bapak Ibu semua. Adapun visi kami dari SMA Negeri 1 Sungai Buar itu adalah visi yang sekarang, unggul dalam prestasi, cakap iptek, berkarakter dan berbudaya. Nah, di sini untuk tahun sekarang ini sekolah kami mempunyai satu program yang namanya pendidikan kewirausahaan dan penguatan pendidikan karakter dalam bentuk Seman Sapua Fashion Week. Nah, jadi sekolah kami insya Allah pada bulan sekarang tanggal 24 akan mengadakan satu program sekolah yang sudah direncanakan dari awal, yaitu berupa Fashion Week. Ibu Mimi, jiwa entrepreneurship juga hanya harus dimiliki oleh siswa SMK ya, tapi juga oleh siswa SMA. Ya, tadi betul-betul sebuah paparan yang membuat kita
terpacu untuk ikut meniru ya. Jadi mereka nggak hanya fokus ke soft skill, tapi juga hard skill ya, bisa membatik, bisa bikin. Jadi mereka udah kayak pergaulan-pergawati juga dong ketika ya lagi catwalk kayak gitu kan, memamerkan baju yang dia bikin sendiri, jahit sendiri, batik sendiri, dijual, terus duitnya. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan visi misi program sekolah yang setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, yaitu di SDN 25 Gadut, tepatnya di Kecamatan Selatan Kamang. Nah, visi sekolah tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Di sini saya akan menceritakan tentang sekolah saya, yaitu mengenai visi dan misi sekolah. Kalau TK ini, kalau sekolahnya mungkin kami melaksanakan program pembelajarannya berupa proses, bukan menciptakan hasil seperti yang diceritakan oleh ibu-ibu yang tadi. Kami di sini melaksanakan proses bagaimana anak itu bisa belajar dan bermain, atau bermain seraya belajar yang menyenangkan bagi dia. Nanti berdiskusi dengan kepala sekolah, kita akan bagikan datanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan pertama bagi saya untuk menyampaikan kegiatan jangka pendek yang insya Allah akan kami lakukan. Berhubung sekarang kita sudah mendekati agenda Ramadan, jadi kita memprioritaskan di sini untuk membuat program Ramadan Ceria. Nah, biasa kami menyebutnya di sekolah adalah Ramadan Ceria, di mana di sini ya program-program yang berdampak pada murid yang akan kami lakukan adalah yang pertama, kita membuat program hafalan dan setoran Quran atau yang kita sebut dengan tahfiz, yang mana di sini ayat-ayatnya kita tentukan. Kemudian lomba video kreatif, lomba azan, MSQ, lomba khutbah, dan nanti di akhir Ramadan kami guru-guru bersama murid nanti akan melakukan Ramadan berbagi kepada anak-anak yang kita sudah pilih untuk sebagai penerima zakat dari guru dan warga sekolah. Nah, langkah-langkah yang akan kami coba lakukan, yang pertama kita membentuk kelompok-kelompok murid dan kelompok-kelompok guru pendamping. Nah, kemudian menentukan kriteria-kriteria surat-surat yang akan dihafal ataupun disetor oleh siswa, kemudian membuat jadwal kegiatan dan membuat format penilaian dan sekaligus memberikan penilaian. Kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah memberikan reward kepada anak-anak kita yang sudah berusaha keras dalam mengisi kegiatan Ramadan Ceria. Nah, sebagai kepala sekolah, kami di sini berharap kepala sekolah bisa memberikan persetujuan dan mendukung kegiatan ini berdasarkan rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Di mana biasanya seperti biasa kita ketahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian melakukan pengontrolan dan pengawasan, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu program jangka pendek yang akan kami lakukan dan kami prioritaskan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data 1, 2, dan 3 yang kita bagikan tadi udah lengkap diisi ya? Udah ya? Kemudian PR waktu loka 2 juga dibawa. Oke. Nanti Bapak dan Ibu CGP itu RK kita yang tadi yang diisi di sini dan PR kita yang kemarin itu PP nggak ngambil hard kopinya, karena itu akan diperlukan bagi CGP dan Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya kan dalam menyusun misi sekolah, dalam membuat program-program refleksi ke program yang berdampak pada murid. Jadi nanti Bapak Ibu CGP mengirimkan scan-nya ke kita, scan-nya. Jadi scan-nya itulah nanti akan kita upload di LMS sebagai laporan hasil kerja loka kita yang ketiga.
ke sesi berikut, yaitu refleksi lokakarya. Kita mintakan pertama-tama kepada kepala sekolah atau Bapak Ibu pendamping ya untuk mewakili bagaimana menurut Bapak dan Ibu lokakarya kita pada hari ini, ya. Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu pendamping. Nanti untuk Bapak Ibu CGP di pojok situ ada plano yang bertuliskan hari ini saya belajar titik gitu ya. Nanti Bapak Ibu CGP biasanya kita kan melingkar ya, melingkar maju terus ini saya belajar. Sekarang ada modelnya berbeda, kita nggak melingkar, kita nggak ngomong, tapi kita tulis di kertas plano itu, di kertas plano, kertas apa nih namanya? Post-it, ya, di kertas post-it nanti kita bagi, terus ditempel aja di situ, tok. Oke. Kalau kepada Ibu, Ibu tahan dulu ya. Enggak, CGP juga. CGP nulis. Kan Bu kan satu-satunya pengawas yang ada di bawah ya. Langsung beri refleksi. Oh, oke. Dan sampai ditahan. Bapak Ibu, kita ke pengawas dulu ya. Kita dengerin dulu Ibu pengawas ngomong tentang refleksi kita pada hari ini. Habis itu baru kita nulis, baru kita tempel. Ya, oke? Jadi kita fokus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya diminta menyampaikan hasil pengamatan sehari ini bersama Bapak Ibu CGP, PP dan juga pendamping dari sekolah masing-masing. Sebelumnya saya sudah pernah ikut yaitu di Lokakarya 0 dulu, hanya sebagai pengamat dari luar, tidak ikut kegiatan dan melihat-lihat gitu ya. Namun karena semua kita baru mungkin waktu itu masih banyak yang bingung, masih banyak yang tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Namun sekarang di Lokakarya 3 ya, saya melihat CGP sudah kreatif, sudah aktif semuanya dan sudah kelihatan pemimpin pembelajaran, artinya atau orang yang mentransformasi dari kegiatan biasa sekarang ke merdeka gitu ya, ke merdeka belajar. Jadi termasuk juga materi-materi yang dibahas. Kalau selama ini saya berpikir apa yang dibahas oleh CGP itu, apakah tentang pembelajaran, apakah tentang metode-metode pembelajaran sehingga mereka bisa mengimbas ke kawan-kawan lain di sekolah. Nah ternyata setelah saya amati, ternyata materi pelajarannya adalah materi tentang kepemimpinan di sekolah atau materi-materi yang dibutuhkan oleh pemimpin satuan pendidikan. Ya termasuk juga seperti yang hari ini kita adalah menentukan visi dan misi, program dan kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi kita harapkan para CGP nantinya yang juga akan menjadi pemimpin masa depan, ya kita harapkan menjadi pemimpin yang benar-benar dari yang kita peroleh di klub calon guru penggerak ini benar-benar kita aplikasikan, kita implementasikan di sekolah nanti. Alangkah indahnya dunia pendidikan ketika seperti Bapak Ibu nanti yang akan menjadi pemimpin di sekolah kita nantinya. Kemudian juga yang rentan kita lihat di sekolah itu memang seperti yang disampaikan oleh guru tadi, kebanyakan kawan-kawan kita guru itu mereka melaksanakan tugas apa adanya saja.
Memang ini yang sulit atau yang menjadi kesulitan sebagai pemimpin di sekolah itu untuk merubah mereka. Bagaimana mengajak mereka? Ya, kalau yang lainnya bagi guru-guru yang sudah bisa melaksanakan tugas sendiri itu tidak akan sulit. Tapi guru-guru yang memperlihatkan cuek atau sulit untuk diajak berinovasi, nah ini yang paling yang harus kita cari jalan keluarnya atau solusinya bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi saya rasa materi yang dibahas di CGP ini tepat dan nanti akan bisa mereka pergunakan ketika mereka telah menjadi pemimpin masa depan ya di sekolah. Nah itu kira-kira mudah-mudahan Bapak Ibu 5 bulan lagi diklatnya ya bertambah pengalaman, bertambah ilmunya sehingga bisa menjadi pemimpin di sekolah. Yang mana saat ini apalagi di Agam, apalagi di SMP Agam ini CGP kita hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Sementara sekarang saja kepala sekolah tidak ada 3 sekolah atau PLT itu 3 sekolah. Belum lagi yang akan pensiun. Ya, masih banyak dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan CGP kita tahap keempat sekarang. Tahap keempat ya sekarang. Tahap keempat ini nanti selesai mendapat pendidikan guru penggerak ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan Permen 41 tahun 2021 itu yang baru, mudah-mudahan. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya yang sudah hampir menamatkan program CGP-nya. Nah demikian saja mungkin, semangat ya, semangat Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu, kita katakan semangat, semangat ya Bapak Ibu. Nah udah ditunggu kehadiran Bapak Ibu di sekolah nanti. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan Bapak Ibu kepala sekolah atau pendamping kita mintakan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sedikit, tepuk tangan dulu kemudian saya kasih selamat kepada CGP semuanya. Karena apa? Dari penampilan sebentar ini juga, dari pagi sampai jam kurang sedikit jam 3, kita lihat banyak sekali nampaknya perkembangan yang terjadi pada CGP. Karena kalau kita bandingkan dengan guru yang tidak PGP, nampak perbedaannya. Nah di sekolah saya kebetulan cuma 1 orang, jadi saya tidak bisa membandingkan dengan, andaikan misalnya di Benowo kan ada beberapa orang, barangkali bisa dibanding-bandingkan. Kalau saya cuma membandingkan 1 dengan guru yang non, jadi nampak sekali menonjolnya. Nah itu supaya refleksi. Nah hari ini saya belajarnya gimana? Bagaimana guru CGP itu nampaknya belajar memang saling mendukung. Itu yang pertama dulu, saling mendukung, saling bekerja sama mencapai tujuan yang sama, yaitu mensukseskan pendidikan bangsa ini menuju pendidikan yang berkarakter dengan pendidikan yang merdeka, kurikulum merdeka. Kemudian antusias untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Nah ini kita lihatkan juga dari sini, karena kita mendengar tidak hanya dari satu tempat. Ada beberapa sekolah misalnya tampil ke depan, kita bisa ngambil intisari yang ditampilkan itu untuk bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing sebagai pembaharuan atau menambah khasanah di sekolah kita masing-masing untuk maju ke depan. Yang terakhir dari semua kita yang ada di sini nampaknya biasanya kadang-kadang ini kita lihat di sekolah, di antara guru-guru yang mulai menonjol 1, 2, 3 segala macam itu ada nanti yang merasa terkucilkan. Maksudnya apa? Yang merasa iri dengan kemajuan itu. Nah, CGP yang ada sekarang, mereka tidak ada itu. Mereka memang sama-sama ingin maju, sama-sama ingin mendapatkan hal yang sama untuk sama-sama maju. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas refleksi yang diberikan. Jadi CGP tidak pernah
bersaing tetapi bersanding untuk saling berkolaborasi dan gotong royong demi mencapai tujuan bersama. Bersama kita bisa, gitu ya. Oh, Mbak Samu mau menjadi. Baik, Bapak Ibu. Sudah, Bapak Ibu JDP akan menuliskan yang tadi ya, nanti bisa belajar terus menerangkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu